Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa dong Pak. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu ada Satu Sobatku. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau menyertai apapun yang kami kerjakan Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami akan melaksanakan ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus.
Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur hari ini kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu adalah sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hari yang baru, berkat yang baru, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu baru buat kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan tolong kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang di sini kalau main games
ya bisa menghabiskan waktu sampai 4 atau 5 jam dalam sehari? Ada? Ya mungkin bisa saja ya anak-anak karena pembelajaran di rumah, ada kesempatan lebih banyak waktu untuk bermain di rumah begitu. Kita bisa tahan bermain game selama 4 atau 5 jam. Bahkan kadang-kadang lupa makan begitu ya. Kemudian ada juga yang menghabiskan waktu dengan ya nonton film drama Korea. Siapa yang suka? Ya, kita bisa mengisi waktu hari-hari kita saat liburan dengan kita melihat film atau menonton film Korea sampai berjam-jam. Berapa episode saja kita bisa ikutin, begitu ya. Kemudian siapa yang juga di sini mungkin menyibukkan dirinya dengan mengisi waktunya saat liburan, mungkin ya menyibukkan diri dengan handphone atau laptopnya. Bisa 1 hari itu bisa bertahan, tidak berhenti, bahkan kadang lupa makan atau mandi. Seringkali kita menyibukkan dengan berbagai macam hal, dengan kegiatan-kegiatan kita yang menyenangkan, yang memuaskan diri kita begitu. Dan kemudian mungkin juga dianggap bahwa setiap kegiatan itu menyenangkan hati kita, tanpa kadang kita memikirkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dengan tema jangan sibuk sana sini. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan itu diambil dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini bercerita tentang Maria dan Marta. Kalau kita lihat kembali firman Tuhan ini, Maria dan Marta yang dimasukkan dalam firman Tuhan pagi hari ini, dia adalah saudara dari Lazarus. Dan mereka adalah termasuk murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan Yesus yang setia. Di mana Lazarus juga adalah salah satu murid yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Yohanes, nanti kita akan bisa menemukan di situ di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari, tetapi Tuhan membangkitkan dia. Nah, firman Tuhan hari ini berkata, jangan sibuk sana sini. Hari ini kita akan belajar 3 hal, ya, sosok dari Marta. Saya akan menyoroti sosok seorang Marta. Seperti apakah, seperti siapakah Marta itu sesungguhnya? Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, bagian yang pertama. Marta adalah wanita yang menyambut Tuhan Yesus di rumahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, atau mungkin Bapak Ibu semua yang menyaksikan firman Tuhan ini, ketika kita menyambut kedatangan seseorang, pasti kita akan melakukan persiapan yang begitu matang, persiapan yang sangat baik begitu. Karena ada tamu yang istimewa yang harus kita perlakukan dengan baik. Sama halnya dengan Marta, Marta melakukan tindakan sebagaimana dia menyambut tamu yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus, dengan cara melayani Tuhan. Melayani yang dimaksudkan di sini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang merupakan kebutuhan secara jasmani. Dia sibuk sekali memasak, mungkin ya, sibuk sekali menyiapkan hidangan yang paling enak. Bisa jadi seperti itu. Kemudian menyiapkan minuman yang terbaik bagi Yesus dan murid-muridnya.
yang datang ke rumahnya. Kemudian dia melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan sebagai bentuk pelayanannya di hadapan Tuhan. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tetapi kenapa? Justru di mata Tuhan, Marta melakukan sesuatu yang tidak maksimal. Karena Marta lupa bahwa dia membutuhkan waktu untuk duduk diam mendengarkan firman-Nya. Ketika dia sibuk, ketika dia melakukan banyak kegiatan, dia lupa bahwa saat itu seorang tamu yang istimewa ingin juga bersama-sama saling ngobrol, ya, sharing begitu. Tamu kita biarkan duduk sendiri, misalkan di rumah ya. Kita menerima tamu atau ada teman kita yang datang ke rumah, kemudian tamunya duduk di ruang tamu, kemudian kita sibuk bekerja. Kira-kira pertanyaannya, apakah tamu itu akan merasakan sukacita? Tentu tidak ya. Nah, pasti tidak. Seorang tamu yang datang berkunjung ingin sekali lebih dalam, lebih mengenal, lebih tahu tuan rumah bagaimana keadaannya saat itu. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan ingin ketika dia berkunjung ke rumah Maria dan Marta, mereka datang, duduk bersama dan berdiam untuk mendengarkan perkataannya. Bukan menyibukkan diri kesana kesini. Tetapi yang Tuhan mau hanya satu, dia duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Ini adalah bagian yang pertama yang kita pelajari bersama-sama dari sosok Marta. Kemudian yang kedua, kita akan belajar dari sosok Marta. Dia adalah wanita yang ditegur oleh Tuhan. Kalau kita melihat kembali firman Tuhan seperti dijelaskan di awal, bahwa Maria dan Marta serta Lazarus adalah pengikut Tuhan yang setia. Mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sini bagian yang sangat menarik, dikatakan bahwa Marta ditegur oleh Tuhan Yesus. Ketika kita ditegur oleh seseorang yang kita kasihi, kadang-kadang hati kita bagaimana? Ya, sedih begitu, atau mungkin merasa, kok kamu negur aku sih? Ada suatu kekesalan di dalam hatinya. Tapi kenapa Tuhan Yesus menegur Marta? Ada alasan yang sangat penting dan alasan yang cukup jelas kenapa Tuhan Yesus menegur Marta saat itu. Kita akan lihat bagian itu dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Lukas 10 ayat 41, Tuhan berkata bahwa Marta sangat sibuk menyiapkan segala sesuatu, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani saja. Dan dia melupakan satu bagian yang penting. Dia meninggalkan bagian yang penting, yaitu untuk datang duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika orang yang sudah sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya, lupa waktu untuk datang kepada Tuhan, orang itu mulai mengeluh, Tuhan, saya sudah belajar dengan begitu keras, saya sudah menolong orang tua dengan begitu banyak hal yang saya lakukan, tetapi kok Tuhan membiarkan saya begitu? Kadang-kadang begitu ya anak-anaknya. Saya sudah capek Tuhan, tapi kok Tuhan gak menolong saya? Saya sudah setia sama Tuhan, tapi kok Tuhan tidak memberkati saya? Atau banyak hal. Ketika kita merasa bahwa kita sudah lelah, capek melakukan sesuatu yang dipikirnya itu juga menyenangkan hati Tuhan, kita mulai mengeluh. Padahal
apa yang kita lakukan belum tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam diri kita. Nah, disinilah kelemahan Marta. Ketika dia mulai mengeluh, dia mulai capek, sibuk sana sini, kemudian mulai menggerutu. Kenapa Maria tidak menolong saya, Tuhan? Kenapa ini itu? Dia mulai menggerutu, mulai mengeluh. Dan Tuhan menegur apa yang telah dilakukan oleh Marta. Dan bagian yang terakhir, kita akan melihat sosok dari Marta. Yang terakhir adalah dia adalah orang yang mempunyai kesempatan untuk mengenal Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang di sini punya teman dekat? Ada? Ya. Pasti di antara kita semuanya, anak-anak punya teman dekat, punya satu teman yang mungkin lebih dekat atau lebih karib daripada teman-teman yang lain. Itu yang disebut dengan sahabat. Seorang sahabat itu tahu apa yang menjadi kelemahan atau kelebihan kita. Nah, di dalam firman Tuhan pagi hari ini, Maria dan Marta bukan orang asing. Maria, Marta, dan Lazarus, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan. Dan di sini, karena kedekatan itulah, Marta mempunyai banyak kesempatan untuk mengenal Tuhan. Ini adalah sosok yang bisa kita lihat dari kepribadian Marta. Dia punya banyak waktu untuk bisa mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Hal yang sangat istimewa ketika kita bisa bertatap muka secara langsung dengan pribadi Tuhan Yesus. Itu didapatkan oleh Marta. Karena hubungannya yang sangat dekat dengan Tuhan, hubungannya yang dekat, yang menyatukan, yang membuat Marta mengenal Tuhan Allah. Nah, kita sudah belajar dari sosok Marta yang luar biasa. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi di sisi lain ada sosok yang berbeda dari diri Marta. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak SMP Baptis Elim yang luar biasa, kita perlu banyak belajar. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari pribadi Marta pada kesempatan pagi hari ini? Bukan hanya pribadi wanita saja yang disoroti, tetapi laki-laki maupun perempuan sama di mata Tuhan. Kita sama berharganya di mata Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini? Yang pertama adalah jangan sampai kita sibuk dan kita melupakan Tuhan. Tuhan memerlukan waktu yang khusus buat Dia untuk kita datang kepadanya. Tuhan hanya minta waktu yang khusus untuk kita duduk diam, mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang penting juga adalah ketika kita menerima teguran, mari kita akan menerima teguran itu dengan rendah hati dan kita akan memperbaikinya atau kita akan introspeksi diri kita. Apakah benar yang kita lakukan? Apakah yang kita lakukan itu sudah menyenangkan hati Tuhan atau hanya hendak memuaskan keinginan kita sendiri? Pelajaran yang ketiga adalah kenalilah Tuhan Yesus sebagai pribadi Allah yang luar biasa dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Seperti Marta, dia mengenal pribadi Allah, yaitu pribadi Yesus Kristus, dan dia menghormati. Kita juga harus menghormati Allah dan kita lebih mengenal siapa itu pribadi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berikanlah waktu kita. Jangan kita menyibukkan diri kita, apalagi sebagai generasi muda, kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak berkenan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Menghabiskan waktu kita hanya untuk bermain, menghabiskan waktu kita hanya untuk kesana kesini, menghabiskan waktu kita hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri.
Tetapi hanya satu bagian yang Tuhan minta kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus senang ketika kita datang mencarinya, menyambut Tuhan, dan kita selalu menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan sibuk sana sini, tetapi kita mau fokus memberikan waktu kita untuk Dia. Dan Tuhan senang ketika kita melakukan pelanggaran, kita akan menerima setiap teguran dari Tuhan dengan rendah hati, dan kita mau memperbaiki diri kita. Karena barang siapa kukasihi, Ia tegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu. Jadi bukan berarti orang yang dikasihi Tuhan tidak akan mendapatkan teguran. Justru sebaliknya, orang yang sangat dikasihi Tuhan pasti ketika melakukan suatu pelanggaran, kesalahan, dia akan menerima teguran supaya dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan gunakan waktu kita, bukan sibuk sana sini bermain saja. Kita menghabiskan waktu kita hari lepas hari hanya untuk menyenangkan atau memuaskan keinginan kita saja. Tetapi kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, dan kita hidup di dalamnya untuk semakin mengasihi dan semakin mengenal Tuhan. Jangan sibuk sana sini, berikan waktu untuk Tuhan, lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari pribadi Marta hari ini, Tuhan. Kalau Marta, dia adalah wanita yang menyambut Tuhan dengan luar biasa. Tetapi apa yang dilakukannya terkadang keliru di mata Tuhan. Dia juga adalah pribadi yang menerima teguran Tuhan, tetapi dia mau dibentuk dan dia mau berubah. Bahkan dia adalah pribadi yang luar biasa karena dia mengenal Engkau Allah yang luar biasa. Demikian jadikanlah kami Tuhan semakin mengenal dan kami semakin lebih lagi Tuhan mencintai Tuhan. Kami tidak menyibukkan diri kami dengan berbagai hal, tetapi kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, karena hanya satu hal yang Tuhan minta, yaitu kami mau mencari kerajaan-Mu, dan Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak Baptis Elim, supaya kami senantiasa semakin diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Kami dapat mengatur waktu kami untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap puji syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Yesus, untuk
Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang Maha Baik, yang ada di dalam surga. Kembali lagi ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam hidup kami, dapat menjadi penerang di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami beserta anak-anak-Mu akan melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Berkati pembelajaran ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini hanya kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.